Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan kajian usulul fiqh ya. Kemarin terakhir sampai membahas faidah tentang usulul fiqh ya. Sekarang nisbatuhu atau hubungan ilmu usul fiqh dengan ilmu yang lain. Ilmu usulul fiqh minal ulumi syar'iyyah. Ilmu usulul fiqh itu merupakan bagian dari ilmu-ilmu syar'i allati tu'rafu bi ulumil alat, yang dia juga dikenal sebagai ilmu-ilmu alat. Jadi kalau sering dengar ilmu alat itu bukan sekedar nahwu dan shorof, tapi ilmu alat itu termasuk ilmu usulul fiqh. Dia alat apa di sini? Annahu alatun li ta'allumi ghairihi wa huwal fiqh. Jadi dia itu adalah alat untuk mempelajari selainnya, yakni ilmu fikih. Jadi kalau belajar fikih, alat untuk belajarnya adalah usulul fiqh. Belajar kitab-kitab berbahasa Arab, alat untuk belajarnya itu adalah nahwu dan shorof. Termasuk mantiq, itu termasuk ilmu alat. Fahuwa lil fiqhi wa masailihi ka ilmil mustalahi lil hadithi. Maka dia ilmu usul fiqh itu terhadap ilmu fikih dan masalah-masalah fikih itu seperti ilmu mustalah bagi hadis. Jadi kalau menimbang fikih ini kok bisa begini begitu, nah itu pakai usul fiqh. Kalau menimbang hadis ini mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang makbul, mana yang enggak, nanti itu pakai mustalahul hadis. Wa ulumil Qur'an litafsir. Juga ilmu Quran, ya ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran terhadap tafsir, itu adalah alatnya. Jadi kalau belajar hadis ada alatnya mustalahul hadis. Belajar tafsir ada alatnya ilmu-ilmu Al-Quran. Belajar fikih alatnya ya usulul fiqh. Ya, ini penisbatan atau hubungan usul fiqh dengan yang lain. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Berikutnya adalah wadi'uhu. Siapa yang meletakkan dasar usul fiqh ini? Awwalu man allafa fihi ta'lifan mustaqillan. Pertama kali orang yang menyusun di dalam ilmu usul fiqh ini dengan penyusunan yang mustaqillan, yang merdeka, yang bebas dari pengaruh yang lain. Huwa al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau ini yang menulis usulul fiqh secara mandiri. Sebelumnya bukan berarti para ulama, ya, para sahabat itu tidak ngerti dasar-dasar fikih, tidak begitu. Tapi yang menulisnya, ya sudah ada kemudian didiskusikan. Ya. Pada masa Imam Asy-Syafi'i itu masa-masa gemilangnya fikih. Sehingga kadang terjadi ya, diskusi antar berbagai cabang pemikiran fikih. Di situ kemudian Imam Asy-Syafi'i ini menulis, ya, ketika diskusi kan perlu dasar. Ini gimana kok kesimpulannya begitu? Beliau akhirnya tulis itu fi kitabihi Ar-Risalah, di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Ditolabi minal Imam Abdurrahman ibni Mahdi rahimahullah rahmatullah, dengan permintaan dari Imam Abdurrahman bin Mahdi. Jadi yang meminta nulis itu adalah Imam Abdurrahman bin Mahdi menurut sebagian literatur begitu. Wa fi hadza qala Al-Fakhrur Razi, dan dalam hal ini Imam Fakhrur Razi mengatakan kanu qabla Syafi'i yatakallamuna, adalah mereka para ulama sebelum Imam Asy-Syafi'i mereka berbicara fi masaila usulil fiqhi, mereka bicara masalah-masalah usul fiqh, wa yastadilluna wa ya'taridun, mereka berdalil, ya, dan mereka saling i'tirad, saling membahas, ya. Jadi diskusi lah. Walakin maka lahum qanunun kulliyun marju'un ilaih. Tetapi tidak ada pada mereka itu undang-undang, ya, aturan-aturan yang global kulli
Yang marju' ilaih, yang dirujuk kepadanya, fi ma'rifati dalail syariah, ya, dalam mengetahui dalil-dalil syariah. Jadi sudah ada ya, seperti kayak bahasa Arab itu sejak Imam Ali itu sudah ada. Sejak pada masa Nabi sudah ada, tapi kemudian yang menulis, membukukan itu mulai masa Khalifah Ali, Abul Aswad Ad-Duwali, ya, yang mulai nyusun itu. Sama seperti bikin tempe misalnya, ya mulai dulu ada, tapi mungkin ada baru siapa yang nulis ya, tata cara bikin tempe dan seterusnya. Nah ini Imam Asy-Syafi'i sebelum itu ya masalah-masalah usul sudah ada, tapi tidak ditulis. Ya. Wa fi kaifiyati mu'aradatiha wa tarjihatiha, ya, tentang bagaimana tata cara mu'aradah dan tarjih ketika ada bertemu dengan dalil-dalil yang bertentangan, ya, bagaimana memaparkannya, mengambil mana yang kuat, ya, maka itu sudah ada. Nyanggahnya bagaimana, ya. Fastambata asy-Syafi'iyyu ilma usulil fiqh. Maka Imam Asy-Syafi'i kemudian menggali, mengistimbat ilmu usulul fiqh ini. Wa wada'a lil khalqi qanunan kulliyan yarji'u ilaihi fi ma'rifati maratibi adillati syar, dan membuat ya aturan-aturan kulli, aturan-aturan yang mencakup banyak hal, global, komprehensif, yang untuk mengetahui dalil atau level-level dalil syara' itu merujuk kepadanya. Jadi aturan-aturan atau konun itu undang-undang sebetulnya bisa diartikan begitu, ya, hukum-hukum kulli yang untuk mengetahui dalil-dalil itu nanti merujuk kepadanya. Ini kata Imam Ar-Razi dalam Manaqibus Syafi'i. Jadi beliau ini yang berjasa besar. Meskipun setelah beliau ini ya, kitab-kitab usulul fiqh itu juga banyak, bagus ya, tapi sebagaimana kaidah al-fadlu lil mubtadi, keutamaan itu adalah bagi orang yang meletakkan dasarnya. Wa in ahsanal muhtadi, meskipun orang yang tertunjuki nanti lebih bagus tulisannya. Tapi yang pertama ini, yang peletak dasar ini, yang tentunya banyak sekali pahala, banyak sekali kontribusi di dalam ilmu fikih maupun ilmu usulul fiqh ini wabil khusus, ya. Ini tentang peletak dasarnya. Kemudian ismuhu, namanya, yakni nama ilmu ini, asyharu asma'ihi, yang paling masyhur namanya itu adalah ilmu usulul fiqh, ya, ilmu usul fikih. Wa ba'duhum yusammihi usulal ahkam. Sebagian memberi nama ilmu ini dengan ilmu usulul ahkam. Makanya ada kitab nanti Al-Ihkam fi usulil ahkam, tulisan Imam Al-Amidi. Usulil ahkam itu ya usulul fiqh itu. Au al-usul, atau kitab al-usul. Nah nanti ada beda dengan usuluddin. Usuluddin kita bahas, nama lainnya itu bisa fiqhul akbar. Nah kalau usulul fiqh ini ilmu usulul fiqh atau al-usul. Terus nanti mana beda ketika disebut usul itu, di apakah usul fiqh atau usuluddin, nanti dilihat konteks kalimatnya. Berikutnya istimdaduhu. Istimdad itu apa? Asal usulnya. Wal maksud biha masadiru usulil fiqh. Yang dimaksud dengan istimdad di sini adalah sumber-sumber usulul fiqh. Allati buniyat 'alaiha qawaiduhu. Yang kaidah-kaidah usul itu dibangun di atas sumber-sumber tadi. Dari mana sih munculnya ini? Wahia, dan dia adalah yang pertama, nususul kitab was sunnatis shahihah, ya. Nas-nas Alkitab, nas-nas Al-Quran dan nas-nas sunnah yang sahih. Nah itu sumbernya. Kenapa berkesimpulan kayak gini? Ya, Al-Quran ada, sunnahnya ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, aqwalus sahabah, qaul-qaul para sahabat dalam menyimpulkan hukum. Bismillah. Yang ketiga, usuluddin, ya. Usuluddin, ilmu akidah juga. Yang keempat, ya, makanya untuk memahami Al-Quran as-sunnah termasuk memahami usulul fiqh ini mutlak perlu pengetahuan tentang bahasa Arab. Kalau tidak ngerti bahasa Arab mau belajar usul fiqh ya tidak bisa. Ya paling menghafal kaidah-kaidah nanti tidak ngerti.
Karena itu tidak semua santri kan kita ajarkan ini. Yang masih belum bahasa Arab mungkin dikencangi dulu belajar bahasa Arabnya. Karena yang utama ini kaidah bahasa Arab, sehingga nanti paham kok bisa muncul kaidah usul fiqh seperti itu. Kemudian yang berikutnya al-furu'ul fiqhiyah, cabang-cabang ilmu fikih, cabang-cabang hukum fikih. Nanti ini wabil khusus nanti dalam mazhab Hanafi ya, banyak persoalan itu usul fikihnya itu ngikuti cabang ya, ngikuti cabang. Kita lanjutkan hukmu ta'allumihi ya. Hukum mempelajari ilmu ini, ilmu usul fikih ini. Hukumnya adalah fardu kifayah ya, kama anna ta'allumal fiqh ya, fardu kifayatin, sebagaimana belajar ilmu fikih itu adalah fardu kifayah. Fa idza qama bihima may yakfi saqatal ismu anil baqin. Sebagaimana belajar fikih juga fardu kifayah. Jadi usul fikih itu fardu kifayah, maka jika mempelajarinya kedua ini mayakfi, orang yang cukup. Jadi kalau ada sudah yang mempelajari kedua ilmu ini dan itu cukup, saqatal itsmu anil baqin, maka dosa itu gugur dari orang yang lain, yang tersisa yang tidak belajar. Amma fi haqqil mujtahidi, adapun bagi mujtahid, fa hukmuhu fardu ain, maka hukumnya adalah fardu ain. Kalau mau berijtihad tanpa ilmu usul fiqh ya dia salahkah benar berdosa. Karena apa? Dosa pertama dia nggak ngerti metodenya, ya dosa kedua dia pasti bahapal menyimpulkan itu. Berikutnya masailuh ya, permasalahan-permasalahan dalam usul fiqh yang dibahas itu apa? Masailu usulil fiqh tarji'u ila arba'ati mabahis. Masalah-masalah usul fiqh itu kembali kepada 4 pembahasan. Jadi problemnya itu yang dibahas cuma 4. Pertama itu adalah al-ahkam, hukum-hukum. Kemudian wal adillah, dan dalil-dalil. Wa turuqul istimbat, metode-metode pengistimbatan, metode penggalian hukum. Wal ijtihad, dan ijtihad. Jadi 4 inilah hukumnya, dalilnya, metodenya gimana, dan ijtihadnya bagaimana. Nah, berikutnya yang dibahas adalah turuqut ta'lifi, metode-metode penyusunan fi ilmi usulil fiqh, dalam ilmu usul fiqh. Ada banyak sebetulnya ya, nanti di kesempatan ini kita bahas 2 aja. Ya, asyharu turuqit ta'lif fi ilmi usulil fiqh ya, yang paling masyhur dari metode-metode penyusunan ilmu usul fiqh itu adalah yang pertama thariqatul hanafiyah, metode mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini sebetulnya mengambil banyak dari mazhab Syafi'i, karena kita tahu Imam Abu Hanifah ini wafat saat Imam Asy-Syafi'i lahir, jadi barengan. Sementara mazhabnya itu sudah lebih dulu berkembang. Imam Asy-Syafi'i pun belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang itu muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi secara fikih mereka itu sudah banyak sebelum ilmu usul fikih disusun oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi mereka dalam ilmu usul fikih itu mengambil sebagian besar ya kaidah-kaidahnya Imam Asy-Syafi'i sama saja. Ya, cuma berbeda mereka di dalam sebagian rincian karena mereka sudah punya kodifikasi hukum sendiri. Wa tu'rafu aidan bi tariqatil fuqaha, dan dikenal juga metode Hanafiyah ini dengan metode ahli fikih ya, fuqaha. Wa taqumu bi taqriril qawaid al-usuliyah ya, wafqal furu' al-fiqhiyah al-manqulah an a'immatihim. Mereka melakukan penetapan kaidah-kaidah usul itu sesuai dengan cabang-cabang fikih. Jadi hukum-hukum yang sudah rinci yang dinukil dari imam-imam mazhab mereka. Kesimpulannya sudah ada hukum-hukumnya itu. Terus gimana usulnya? Jadi kesimpulan lebih dulu. Baru kaidahnya diambil, dibikin. Nah ini
sebagian begitu, meskipun sebagian besar, ya kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab beliau As-Saksiyah Al-Islamiyah juz pertama, sebagian besar itu ya usul fiknya sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Waqtalafa fi ba'dhi tafsilat, kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya mereka berbeda dalam sebagian rincian. Kenapa? Ya ini penjelasannya. Rinciannya sudah ada. Nah usulnya berbeda. Gimana caranya supaya kesimpulan hukum itu tetap berlaku? Ya, ini kan hukum sudah galian dari imam-imam madhab sebelumnya, ya dari madhab Hanafi ini. Usul fiqh baru muncul. Fal qawaidul usuliyatu indahum tabi'atun lil furu'il fiqhiyah. Maka kaidah-kaidah usuliyah menurut Hanafiyah ini mengikuti cabang-cabang hukum fikih yang sudah ada status hukumnya itu. Waqad ishtahara bihadhihi tariqah a'immatul Hanafiyah. Dan telah masyhur ya, mengikuti metode ini para imam madhab Hanafi. Jadi seperti itu. Dan wa min ahami kutubihim, di antara kitab-kitab mereka yang terpenting dalam mazhab Hanafi ini yang berbicara tentang usulul fiqh itu adalah kitab Al-Fusul fil Usul. Ya, ada kitab Al-Fusul fil Usul. Tulisan Imam Al-Jassos, wafat tahun 370 Hijriah. Kemudian ada kitab Taqwimul Adillah. Ya, ini penulisnya Ad-Dabusi, wafat 340 Hijriah. Kemudian ada kitab Usulus Sarakhsi, Imam As-Sarakhsi, tulis juga kitab usul. Beliau ini dikenal dengan sebutan Syamsul A'immah, ya, Imam As-Sarakhsi ini, mataharinya para imam. Wafat tahun 490 Hijriah. Kemudian ada kitab Usulul Bazdawi. Ini kitab usul fiqh juga, wafat tahun 482 Hijriah dengan syarah usul Bazdawi itu judulnya adalah Kashful Asrar li Abdul Aziz Al-Bukhari. Ya, Abdul Aziz Al-Bukhari mensyarah usulul Bazdawi. Kemudian ada Usulul Karhi. Imam Al-Karhi wafat tahun 340 Hijriah, nulis juga kitab Usulul Fiqh. Ya, sehingga kalau mau nanti bisa dibaca kitab-kitab ini untuk tahu secara paling tidak perbedaannya nantilah antara metode Imam Asy-Syafi'i. Tapi secara umum banyak samanya dengan mazhab Syafi'i. Kemudian ada Thariqatus Syafi'iyah, metode ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wa tu'rafu aidan bi tariqatil mutakallimin awil jumhur. Dan juga dikenal dengan sebutan thariqah mutakallimin. Meskipun Imam Asy-Syafi'inya sendiri itu menjauhi ilmu mantik di dalam pembahasan hukum syariat. Bismillah. Beliau hanya membahas realitas yang ada, tidak kemudian berasumsi macam-macam. Atau disebut juga metode jumhur, karena mayoritas ahli usul fiqh itu yang ngambilnya metode Imam Asy-Syafi'i. Wa allafa fiha jumhurul malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah. Dan menulis dengan metode Asy-Syafi'iyah ini mayoritas mazhab Maliki, yakni ulama-ulama mazhab Maliki yang datang setelah Imam Asy-Syafi'i. Yang sebelum Imam Asy-Syafi'i wafat ya enggak. Tapi ulama-ulama mazhab Maliki setelah Imam Asy-Syafi'i mereka ngikuti usul fiknya Asy-Syafi'i. Apalagi mazhab Syafi'i sendiri. Begitu juga mazhab Hambali, usul fiknya juga sama dengan usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Kalaupun ada perbedaan itu ya hal-hal yang kecil sekali. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri juga ada perbedaan. Batamtazu bi taqriril qawaid al-usuliyah bil adillati wal barahin tunan nazar ila mutabaqati hadhil qawaid au mukhalafatiha lil furu'il fiqhiyah. Ya, jadi mereka ini menetapkan kaidah-kaidah usul dengan dalil-dalil dan bukti-bukti tanpa memandang apakah cocok kaidah ini atau menyelisihi dari furu' fikih. Ya, jadi
dibikin kaidah umumnya. Hukum fikihnya nanti ada yang bertentangan itu tidak diperhatikan. Mau cocok atau bertentangan tidak terlalu penting. Tapi yang penting kaidahnya benar gitu. Fal furu'ul fiqhiyah indahum tabi'atun lil qawaidil usuliyah. Maka cabang-cabang fikih, ya, hukum-hukum fikih itu menurut mereka mengikuti kaidah-kaidah usul. Jadi tidak kemudian kaidah usul yang ngikuti cabang, tapi cabang itu yang ngikuti usul. Wa mabniyatun alaiha, dan dibangun di atas kaidah usul itu. Wa minal kutubil mu'allafah ala hadhihi tariqah, ya, di antara kitab-kitab yang disusun menurut metode ini, yakni metodenya Asy-Syafi'i, metode mayoritas ahli fikih itu adalah kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sendiri yang nulis, ya. Wafat tahun 204 Hijriah. Kemudian ada Al-Umdah, tulisan Qadhi Abdul Jabbar, wafat tahun 414 Hijriah. Kemudian ada Al-Mu'tamad, tulisan Abul Husain Al-Basri, wafat 436 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Burhan, ya. Al-Burhan ini tulisan Imamul Haramain Al-Juwaini, Al-Burhan fi Usulil Fiqh, ya. Ini wafat tahun 478 Hijriah. Kemudian ada kitab Usulul Fiqh juga, ya, judulnya Al-Mustashfa, ya, Imam Al-Ghazali, ya, wafat tahun 505 Hijriah. Ada kitab Al-Mahsul, ya, tulisan Imam Ar-Razi, wafat tahun 606 Hijriah. Kemudian ini juga kitab yang sangat populer, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ini tulisan Imam Al-Amidi. Ini dikenal dengan gelar Saifuddin, ya, pedangnya agama. Kalau As-Sarakhsi tadi gelarnya Syamsul A'immah, ya. Kemudian ada kitab At-Taqrib wal Irsyad oleh Imam Al-Baqillani, wafat tahun 403 Hijriah. Ya, kemudian ada kitab Al-Muntahasul, ya, tulisan Ibni Hajib. Kemudian ada Raudhatun Nazir, ini tulisan Ibnu Qudamah, ya, wafat tahun 620 Hijriah. Ini kitab-kitab ini bisa kalian cari, ya, baca-bacalah, ya. Kalau sudah sambil ngecek nanti bahasa Arabnya. Nah, ini untuk pertemuan malam ini, mudah-mudahan, ya, sebagai pengantar nanti ke depan kita belajar mulai masuk ke pelajaran usul fikihnya. Ini masih pendahuluan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita sama-sama berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna minal ladzina